Halo selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Indonesia berhasil meloloskan ganda putra dalam turnamen Indonesia Open 2021 di Bali. Pasangan Muhammad Sohibo Fikri Bagas Maulana mengalahkan rekan satu negaranya pasangan Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi. Dalam pertandingan yang digelar di lapangan 2 Bali International Convention Center, Nusa Dua, Fikri Bagas menang dalam 2 game sekaligus dengan skor 21-18, 22-20. Saat ini masih ada 16 wakil Indonesia yang berjibaku di babak pertama pada hari kedua Indonesia Open. Lantas seperti apa jalannya pertandingan tadi? Sudah ada rekan kami, jurnalis Warta Kota, Ramadan yang bersiap dengan laporannya. Halo, selamat sore Ramadan. Halo, selamat sore rekan Siska. Ramadan, bisa dijelaskan seperti apa jalannya pertandingan tadi? Ya, dalam duel yang digelar di lapangan 2 Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, pada hari ini, Rabu, 24 November 2021, Fikri Bagas menang dengan skor akhir 21-18, 22-20. Fikri Bagas unggul 11-7 di interval game pertama, lalu poin mereka setelah itu tidak dapat dikejar oleh Sabar Reza, hingga akhirnya sukses menutup kemenangan di game pertama ini dengan skor 21-18. Lalu pada game kedua mereka kembali melaju dengan begitu pesat. Mereka sempat tertinggal pada setelah interval game kedua, yaitu dengan skor 17-16. Lalu pertandingan akhirnya dilanjutkan jus, yaitu 20-20. Namun pada akhirnya Fikri Bagas mampu meraih tiket ke 16 besar dengan skor akhir 22-20, seperti itu. Oke, Ramadan, bisa dijelaskan di turnamen apa kedua pasangan ini terakhir kali bertemu? Ya, sebelumnya baik Fikri Bagas dan Sabar Reza ini sudah pernah bertemu di ajang Spain Master 2021, tepatnya pada tanggal 21 Mei 2021. Saat itu Sabar Reza berhasil meraih kemenangan atas Fikri Bagas dengan ya bisa dibilang ini kemenangan perdana bagi Sabar Reza. Lalu pada pertemuan kali ini di Indonesia Open, Fikri Bagas mampu membalaskan dendamnya sehingga saat ini skor di antara kedua pasangan ini sama kuat menjadi 1-1 seperti itu. Oke, lalu untuk babak selanjutnya Fikri Bagas akan bertemu dengan siapa, Ramadan? Ya, Fikri Bagas di babak 16 besar akan bertemu dengan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, yang mana sebelumnya Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto ini berhasil meraih kemenangan atas sesama wakil Indonesia juga, yaitu pasangan Leo Daniel dan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin, seperti itu maksud saya. Mereka berhasil meraih kemenangan atas kedua pasangan ini dengan skor akhir 21-17 dan 22-20 seperti itu. Oke, baik. Terima kasih laporannya Ramadan. Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pemenang dari babak pertama dari Indonesia Open, ganda putra Fikri Bagas. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, alhamdulillah saya sama Bagas dikasih kemenangan, cuman permainan tadi masih kurang enak, masih kurang tidak sebaik sebelumnya. Mungkin karena tadi agak ngap di lapangan, ada plus ada minusnya sih. Plusnya kalau Indonesia pasti menempatkan di kuarter final udah pasti kan ya, cuman minusnya ya sayangnya bertemu di babak awal gitu, jadi berkurang aja pemain Indonesia. Apa ini menjadi sebuah kerugian ibaratnya gitu? Gimana menurut kalian? Dibilang rugi ya itu kan udah dari sananya bagannya seperti itu. Tapi ada plusnya nggak? Kalian akhirnya tahu lah setidaknya kelebihan dan kekurangan. Ya plusnya mungkin di situ kita kan latihan bareng semua, jadi udah tahu permainannya mungkin, jadi saling tahu kelebihan sama kelemahan. Kemarin kan sempat nanya tuh sama Coach Heri. Jadi kalian itu kalau misalnya ketemu sesama punya ya bisa dibilang lebih bagus gitu performanya.
Itu motivasinya apakah karena ya udah saling udah hafal apa? Rezeki-rezekinya itu mah. Terus juga latihan bareng juga kan, latihan bareng terus. Ya, Rezekinya kemarin juga waktu lawan Fajar kan saya menang laki aja, hoki aja kan udah tertinggal juga poinnya di set ketiga. Sama Mas Kevin juga sama juga waktu itu kan terlabar terus Jusisa juga set ketiga. Waktu di Belgia juga kalah, kita kalah sama Pramama Yeri. Jadi ada keberuntungan juga ya? Iya, itu semuanya udah rata sih permainan. Kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK 2022 yang dinilai rendah membuat ribuan buruh di Majalengka, Jawa Barat turun ke jalan. Mereka menilai bahwa kenaikan UMK 2022 sebesar Rp36.000 tidak layak. Masa buruh ini berkumpul di depan pendopo kantor Bupati Majalengka untuk melampiaskan kekecewaannya. Untuk diketahui, penetapan UMK 2022 di Majalengka digelar Dewan Pengupahan Majalengka bersama Apindo, perwakilan buruh, dan pihak terkait lainnya. Jurnalis Tribun Cirebon, Eki Yulianto akan melaporkan kabar ini selengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Eki. Selamat sore Siska. Ya Eki, bisa dijelaskan seperti apa suasana demo kali ini Eki? Ya baik Siska, selamat sore Tribuners. Pantauan saya di lokasi sejak pagi ya, bahwa massa buruh yang berasal dari seluruh serikat pabrik di Majalengka berkumpul di Jatiwangi Square sebagai titik kumpul para buruh tersebut. Para buruh terus berdatangan untuk mengikuti unjuk rasa di depan kantor Bupati Majalengka. Tampak pantauan saya pagi tadi jumlah massa buruh makin banyak ya dibanding unjuk rasa terakhir pada minggu lalu. Untuk menggelar unjuk rasa dengan massa yang banyak, para buruh juga sempat melakukan sweeping atau mendatangi seluruh pabrik di Majalengka untuk mengajak para buruh yang masih bekerja untuk mengikuti aksi. Nah, saat semua massa sudah berkumpul, para buruh akhirnya bergerak menuju kantor Bupati Majalengka dan tiba di depan kantor Bupati pada duhur tadi ya. Para buruh langsung mengepung kantor Bupati dan para koordinator buruh itu menyuarakan orasi atas penetapan upah yang masih belum layak untuk kalangan buruh. Siska. Oke, Eki, melihat jumlah massa yang begitu banyak, apakah sempat terjadi kericuhan saat unjuk rasa tadi? Ya, sebelum para buruh bergerak menuju kantor Bupati, mereka sempat melakukan sweeping ya ke pabrik-pabrik. Tujuannya untuk mengajak para buruh yang masih bekerja untuk melakukan atau mengikuti aksi. Namun saat para buruh tiba ya di salah satu pabrik di Kecamatan Sumberjaya, massa dihalang-halangi oleh petugas keamanan pabrik. Kondisi itu membuat aksi saling dorong antara buruh dengan petugas keamanan tak bisa dihindarkan. Aksi dorong-mendorong pun mengakibatkan pintu gerbang pabrik tersebut roboh. Para buruh pun akhirnya bisa mengajak para buruh lainnya untuk mengikuti aksi di depan kantor Bupati. Nah, sementara saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati siang tadi tampak berjalan aman ya. Petugas keamanan dari kepolisian dan Satpol PP terus berjaga di pintu utama pendopo. Tak berselang lama setelah melakukan orasi, para koordinator atau masing-masing dari serikat akhirnya diberi kesempatan untuk audiensi dengan Sekda Majalengka. Siska. Oke, disebutkan tadi UMK tahun depan naik sebesar Rp36.000. Lalu berapa besaran UMK pada tahun 2022, Eki? Ya, baik. Jika memang penetapan UMK di tahun 2002 hanya naik 36.000, otomatis besaran UMK Kabupaten Majalengka hanya 2.045.000. Nominal segitu tampaknya ditolak mentah-mentah ya oleh para buruh di Majalengka, sebab dalam rapat pleno bersama Dewan Pengupahan kemarin, buruh meminta kenaikan berjumlah 360.000. Nah, hasil wawancara dengan perwakilan buruh, Asep Odin menyatakan untuk menolak upah yang hanya naik 36.000 tampaknya disikapi serius ya oleh para buruh, yang mana akhirnya hari ini ribuan buruh datang ke kantor Bupati untuk melampiaskan kekecewaannya. Siska.
Oke, Eki, lalu apa hasil yang didapat dari para buruh dalam aksi unjuk rasa ini? Ya, setelah beberapa lama para koordinator itu menyampaikan orasinya, perwakilan buruh akhirnya beraudiensi ya dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini ditemui langsung oleh Wakil Bupati, Sekda, dan Forkopimda lainnya ya. Nah, hasil kesepakatan ada kesepakatan yang didapat bahwa Pemda siap merekomendasikan nominal yang diminta oleh para buruh di Majalengka, yakni sebesar 360.000. Nantinya nominal itu akan direkomendasikan ke pemerintah provinsi sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan UMK Majalengka di 2022 nanti. Artinya jika rekomendasi itu di-ACC oleh pemerintah provinsi, UMK Majalengka di tahun 2002 menjadi 2.369.000. Siska. Oke, baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Cirebon Eki Yulianto, selamat bertugas kembali. Dan Tribunas, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus perseteruan antara anggota DPR RI Arteria Dahlan dengan seorang wanita di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, tengah menjadi sorotan. Dalam kasus ini, nama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy, rupanya turut terseret. Pasalnya, wanita seteru Arteria tersebut disebut sempat menelpon Prasetyo saat kejadian. Hal ini membuat Arteria menilai bahwa Prasetyo membackingi wanita tersebut. Lalu seperti apa penjelasannya? Jurnalis Tribun Jakarta, Nur Indah Farah Audina, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore, Indah. Halo, selamat sore Siska dan Tribuners. Indah, bisa dijelaskan seperti apa kronologi dari Prasetyo ini bisa disebut oleh Arteria membackingi wanita tersebut? Baik, berdasarkan cerita yang didapat dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi kepada awak media, dia menceritakan bahwa kejadian tersebut bermula ketika ia sedang bersantai bersama keluarganya ditelepon oleh nomor tidak dikenal sekitar pukul 6:30 malam. Di mana saat diangkat, dari seberang suara telepon mengatakan bahwa itu adalah Brigjen TNI Zamroni. Zamroni mengatakan bahwa ia merupakan ex-Dandim Jakarta Pusat, di mana bermaksud meminta bantuan Prasetyo untuk diinisiasi terkait kasus video viral tersebut, yang di mana Zamroni menceritakan bahwa wanita tersebut merupakan istrinya. Kemudian sesaat setelah telepon dimatikan, Prasetyo segera menghubungi Arteria Dahlan lantaran ibunya yang dimaki oleh wanita tersebut yang belakangan diketahui bernama Anggit Pasaribu. Kemudian setelah menelpon Arteria Dahlan, Prasetyo menyampaikan maksud dan tujuan oleh Brigjen TNI Zamroni. Namun saat menyampaikan maksud tujuannya untuk mengajak Arteria berdamai, justru Arteria atau Zamroni terkait kasus tersebut. Kemudian selanjutnya secara terang-terangan Prasetyo membeberkan bahwa dirinya murni melakukan pertolongan atau memberikan pertolongan kepada Brigjen TNI Zamroni, bukan untuk membackingi kasus tersebut. Seperti itu, Siska. Oke, Indah, lalu bagaimana informasi terkini terkait dengan kasus ini? Oke, bisa disampaikan bahwa dari data yang kami dapat di lapangan bahwa wanita tersebut yang diketahui bernama Anggit Pasaribu bukan merupakan istri dari Brigjen TNI Zamroni, melainkan adalah adik sepupu dari Brigjen TNI Zamroni. Seperti itu, Siska, untuk kabar terbarunya. Oke, baik, Indah, ada informasi tambahan yang akan disampaikan? Selanjutnya kedua belah pihak pun melanjutkan kasus ini dan ditempuh secara jalur hukum. Seperti itu, Siska. Hingga saat ini kasus ini pun masih terus bergulir dan nama Prasetyo masih kerap disebut karena sempat menelpon Arteria Dahlan. Seperti itu, Siska. Oke, baik, terima kasih laporannya, Indah. Selamat bertugas kembali. Dan Tribunas, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah warga melakukan aksi demo hingga memblokade jalan di kawasan Tawiri, Kota Ambon pada Rabu 24 November siang. Dalam aksi ini, Wali Kota Ambon Richard Louhenapesi sempat menemui para demonstran untuk menenangkan. Didampingi oleh wakilnya Syarif Hadler, Richard menyatakan akan membantu para warga yang tengah mengalami sengketa lahan.
Richard juga meminta para warga untuk membuka blokade jalan. Untuk informasi lengkapnya, jurnalis Tribun Ambon, Dedi Aziz akan memberikan laporannya untuk Anda. Halo, selamat sore, Dedi. Ya, selamat sore Siska. Ya, Dedi, bisa dijelaskan seperti apa jalannya demonstrasi tadi? Ya, bisa dilaporkan bahwa tadi pagi terjadi demonstrasi di jalanan dekat dengan Bandar Udara Internasional Patimura di Kota Ambon. Demonstrasi terjadi lantaran warga adanya perseteruan sengketa lahan antara warga dengan Angkatan Udara Republik Indonesia di Kota Ambon. Dalam hal ini warga memblokade jalanan sehingga akses menuju Bandar Udara Internasional Patimura sempat terputus seperti itu, Siska. Oke, Dedi, lalu apa saja yang jadi tuntutan warga di Tawiri Ambon ini? Ya, bisa disampaikan bahwa warga meminta Auri mengembalikan atau Auri kembali membahas mengenai sengketa lahan yang selama ini sudah menjadi persoalan. Pasalnya memang persoalan sengketa lahan ini terjadi sejak lama, bahkan bisa disebutkan dari tahun 90-an. Sehingga di tahun 2003 warga pernah, Auri maksud kami, pernah mengeluarkan surat hak kepemilikan tanah. Sementara di tahun 2006 juga warga sendiri mengeluarkan surat hak kepemilikan tanah. Namun persoalan itu menjadi besar karena hari ini, pagi tadi Auri berseragam lengkap mencabut plakat rekomendasi yang sudah disetujui oleh warga bersama DPRD Kota Ambon di sekitar lingkungan negeri Tawiri. Seperti itu, Siska. Oke, lalu bagaimana pengamanan dari aparat kepolisian terkait jalannya aksi demo? Ya, pagi tadi aparat kepolisian bersama TNI Polri serta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja langsung mengamankan dan langsung turun ke lokasi. Pasalnya memang kemacetan yang disebabkan oleh demonstrasi warga ini berbuntut panjang hingga mencapai 5 km seperti itu, Siska. Bahkan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pun langsung mengambil alih jalannya demonstrasi. Namun sempat terjadi bersih tegang antara warga dengan polisi maupun aparat TNI dan Satpol PP. Seperti itu, Siska. Ya, disebutkan tadi Wali Kota Ambon ikut turun ke jalan untuk menemui warga. Lalu bagaimana tanggapan dari Wali Kota Ambon terkait dengan demonstrasi ini? Ya, kepada warga tadi Wali Kota Ambon sempat menyampaikan bahwa iya, Wali Kota Ambon akan selalu bersama warga. Dan dia mengatakan juga nantinya warga harus membentuk tim 10 yang terdiri dari orang-orang yang mengerti betul persoalan sengketa lahan antara warga Tawiri dengan Auri di wilayah itu. Dan nantinya dari tim 10 itu tadi pukul 15.00 waktu Indonesia Timur sudah dilakukan pertemuan antara wali kota dengan warga. Dan selanjutnya esok akan dibahas kembali mengenai permasalahan yang sekarang sedang menjadi topik pembicaraan di Kota Ambon itu. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya, kami akan menampilkan pernyataan dari Wali Kota Ambon, Richard Lohenapesi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau ada anaknya yang minta minum, tidak mungkin dia akan memberikan racun. Ini bukan saya ngomong, ini Alkitab ngomong. Oleh karena itu, apa yang disampaikan ini betul-betul juga menjadi keprihatinan. Saya minta dibentuk tim, ya, 10 orang langsung ketemu dengan saya di kantor untuk membicarakan ini. Siap, sebentar jam 3 ketemu di kantor lalu membicarakan ini. Oke? Sekarang lihat gini, don dengar. Ini nanti kita ambil over untuk membicarakan tentang aspirasi. Ya, saya undang juga itu. Jangan dulu, saya bicara dengan Don dulu dari hati ke hati. Bicara juga dengan DPR, baru saya bicara juga dengan TNI Angkatan Udara. Siap. Ya, supaya ini diselesaikan secara baik ke keluarga maupun secara normatif. Sejumlah halte di beberapa titik di Kota Bandar Lampung dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup berat. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap halte. Hal ini tentu dapat mengganggu kenyamanan warga yang menggunakan fasilitas halte untuk menunggu bus. Lalu seperti apa pantauan di lokasi? Jurnalis Tribun Lampung, Hendra Saputra, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Hendra.
Halo, selamat sore Siska. Hendra, bisa dijelaskan seperti apa kondisi detail halte bus di beberapa titik di Bandar Lampung ini dari pantauan Anda di lokasi? Dari pantauan yang saya dapati di Jalan Walker Mangasidi, Teluk Betung Utara, Selasa kemarin, didapati beberapa halte mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama di bagian atap. Selain itu, saya juga memantau di Jalan Ikan Tenggiri, masih di kecamatan yang sama di Teluk Betung Utara. Hal serupa juga terjadi di halte tersebut. Kerusakan terjadi di bagian atap dan juga beberapa bagian sudah dicoret oleh mural. Seperti itu, Siska. Oke, apakah kondisi halte yang rusak ini juga terjadi di halte-halte lain di Bandar Lampung dan juga seperti apa kerusakannya? Beberapa titik selain di Jalan Walter Mangasidi dan juga Jalan Ikan Tenggiri, ada juga beberapa halte di beberapa jalan protokol di Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan serupa. Namun saja kerusakan yang terjadi tidak begitu parah, hanya saja berupa coretan-coretan dan juga beberapa banner yang tertempel mengakibatkan halte terlihat sangat kotor gitu, Siska. Oke, Hendra, lalu bagaimana respon dari warga sekitar atau pengguna halte tersebut dan juga apakah sudah ada tindakan dari pemerintah setempat? Ditemui tadi ya, Siska, salah satu warga mengatakan bahwasanya halte digunakan biasanya oleh supir maupun ojol, supir angkot maupun ojol yang berteduh ketika panas maupun hujan. Namun juga Siska, terkadang ketika di malam hari halte biasa dipakai oleh para pemuda untuk melakukan mabuk-mabukan miras. Itu yang didapati kami di lapangan tadi. Dari pihak pemerintah sendiri belum ada tanggapan terkait halte bus ini. Namun dari warga sekitar juga menganggap bahwasanya apabila memang halte sudah tidak beroperasi, lebih baik dibongkar saja agar tidak mengganggu pengguna jalan sekitar. Begitu, Siska. Oke, baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lampung Hendra Saputra. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aksi bentrok antar ormas terjadi di Jalan Interchange Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Rabu 24 November siang. Dalam peristiwa ini sebuah mobil Honda Brio menjadi sasaran amukan massa. Polisi yang berada di lokasi tak dapat berbuat banyak karena kalah jumlah. Kejadian ini juga sempat membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan parah. Lalu seperti apa situasi terkini di lokasi? Jurnalis Warta Kota Muhammad Azam akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Azam. Ya, halo sore. Azam, bisa dijelaskan Ya. seperti apa kronologi peristiwa bentrokan antara ormas di Karawang ini? Ya, memang terkait adanya aksi demo oleh ormas organisasi masyarakat di Karawang ini sudah ada perhatian atau sudah ada laporan gitu dari pihak kepolisian
pihak kepolisian juga sudah menyiagakan sejumlah personil untuk pengamanan aksi demo yang dilakukan oleh ormas. Namun untuk kejadian yang di Jalan Interchange Karawang itu yang hingga menyebabkan satu mobil rusak berat dan 2 orang mengalami luka itu dikarenakan ada salah satu atau dari anggota ormas itu yang tersesat gitu atau salah jalan untuk titik berkumpulnya. Seperti itu. Salah satu ormas itu dia yang seharusnya titik kumpulnya di kawasan industri KIC Karawang Barat, akan tetapi dia salah jalur dan bertemu dengan ormas lain yang memang dalam tanda kutip ini musuhnya gitu ya. Kemudian di situ berpapasan dan bertemu hingga akhirnya terjadi bentrok hingga pengeroyokan. Akibat pengeroyokan itu mobil Honda Brio bertuliskan GMBI Rembang hancur berat ya, rusak berat, dan 2 orang anggota ormas mengalami luka yang cukup parah. Saat kejadian itu peristiwanya bisa dikatakan mencekam ya, karena ratusan ormas itu menyerbu atau mengeroyok daripada mobil milik salah satu anggota ormas lainnya hingga hancur. Seperti itu. Beruntung pas saat hendak dilakukan atau dibakar mobil itu sempat dicegah oleh aparat kepolisian dari Brimob dengan menggunakan barakuda. Seperti itu. Oke, Azam, disebutkan tadi ada korban luka, lalu seperti apa kondisi terkini dari korban tersebut? Dari pantauan saya, pengamatan di lapangan saat kejadian, 2 orang dari anggota ormas itu mengalami cukup luka parah di bagian kepala hingga mengeluarkan darah ya. Terus ada sejumlah luka di bagian tubuh lainnya. Ketika mengalami luka itu, rombongan ormas lain masih tetap berusaha ingin melakukan pengeroyokan terhadap 2 ormas yang masih tergeletak di lokasi tersebut. Namun kepolisian langsung mengamankan dan membawa 2 orang korban itu ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Seperti itu. Oke, Azam, apakah sudah ada informasi terkait penyebab bentrokan ini? Ya, baru saja kami mewawancarai Kapolres Karawang untuk penyebab bentrokan ini diduga karena rebutan limbah, pengelolaan limbah perusahaan. Awalnya memang diinformasikan akan akan melakukan demo dari ormas GMBI di kawasan industri KIC Karawang Barat. Di situ petugas kepolisian sudah melakukan pengamanan, akan tetapi ada itu salah satu ormas tersebut yang tersesat, yang tidak di titik kumpul yang sudah direncanakan awal di kawasan industri tersebut. Ketika tersesat itu bertemu dengan anggota ormas lainnya hingga terjadi bentrok, hingga mobilnya hancur dan 2 orang mengalami luka itu. Tadi Kapolres juga menegaskan pihaknya tidak akan pandang bulu terhadap para pelaku pengerusakan mobil dan pengeroyokan 2 anggota ormas tersebut. Pihaknya menegaskan akan segera melakukan penyelidikan dan segera menangkap pelaku dari pengeroyokan mobil dan 2 anggota ormas tersebut. Demikian. Oke, baik. Terima kasih laporannya Azam terkait dengan kasus bentrokan antar ormas di Karawang. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 1 masjid dan 17 unit rumah hangus terbakar di Desa Tendah, Kecamatan Cerminan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Jambi pada Selasa 23 November petang. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi harus berjibaku memadamkan si jago merah. Dilaporkan api baru berhasil dipadam sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada 3 unit mobil damkar yang diterjunkan ke lokasi untuk mengatasi kebakaran ini. Tanya pihak damkar, sejumlah pihak dari BPBD, PMI, dan Manggala Agni juga turut membantu dalam proses pemadaman. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Jambi, Rifani Halim. Halo, selamat sore Rifani. Oke, rekan Tria. Oke, rekan Siska.
Ya, Rifani bisa dijelaskan kapan kejadian kebakaran ini terjadi? Kejadian kebakaran yang melanda satu buah masjid dan 17 rumah warga di Kecamatan Cerminan Gedang, Kabupaten Serlangun ini terjadi pada maghrib kemarin tepatnya. Kemudian juga para pemadam kebakaran mendapatkan informasi ini pada pukul 19:05 dan bergerak menuju lokasi yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Serlangun. 3 unit pemadam kebakaran yang dibawa oleh pemadam kebakaran ini tidak dapat masuk ke desa tersebut dikarenakan desa tidak memiliki jembatan untuk kendaraan roda 4. Hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Para petugas hanya dapat membawa peralatan dan memadamkan dengan peralatan yang seadanya dibantu oleh warga sekitar dan tim yang lainnya. Gitu sih. Oke, Rifani, lalu bagaimana kondisi bangunan saat terbakar dan apakah sudah ada informasi terkait penyebab kebakaran ini? Kondisi bangunan yang ada di kejadian tersebut hampir seluruhnya runtuh dengan abu dan tanah. Material bangunan tidak dapat lagi diselamatkan. Begitupun satu buah masjid tinggal separuhnya saja. Ini juga beberapa rumah sebelumnya 3 bulan lalu juga sempat terjadi kebakaran di lokasi yang sama, 2 rumah di dekat kejadian terbakar tersebut. Namun ini terjadi lagi. Nah, dugaan sementara dari pihak kepolisian ini mendapatkan informasi bahwa pada sore kemarin itu terjadi mati listrik. Namun warga menghidupkan genset dan kemudian lampu listrik pun hidup. Kemudian warga lupa untuk mematikan genset hingga terjadinya konsleting listrik. Itu dugaan sementara dari pihak kepolisian. Begitu. Oke, Rifani, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di lokasi bekas kebakaran saat ini? Nah, kondisi bekas kebakaran tersebut tadi juga disambangi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Wakil Bupati Serlangun, kemudian Dandim Sarko, kemudian Kapolres juga datang memberikan bantuan kepada para warga yang terdampak tersebut. Nah, dan juga para warga saat masih melakukan pembersihan puing-puing di masjid agar ini masjid dapat bersih. Kemudian juga Wakil Gubernur juga tampak sedih atas terbakarnya masjid dan rumah warga tersebut. Begitu, Firda. Begitu, Siska. Oke, baik. Baik, terima kasih Rifani atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Wagub Jambi Abdullah Sani terkait dengan kabar kebakaran ini. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk kami semuanya ikut prihatin itu. Walaupun bagaimana kita jangan sampai terus dan keprihatinan kami saya dengan evaluasinya dan segala macam provinsi kabupaten salah mungkin. Cuman sampai sekarang ini belum bisa menentukan apa kita berikan bisa siang dan apa yang kita apalagi mesin bisa mulai lah mesin rumah apalagi sedih. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dalam musibah ini bisa meyakini bahwa ini sebuah ujian dan ujian pasti ada hikmahnya. Kalau sekarang ya belum tahu hikmahnya apa dan saya kira itu saja. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, seorang anak tertembak peluru nyasar tepat di bagian punggungnya saat berada di rumahnya di Kampung Babakan Cianjur, Desa Ciamplas, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa naas ini terjadi saat korban bernama Muhammad Abdul Al-Jabar itu tengah berada di teras rumahnya. Akibat insiden ini, korban mengalami luka pada bagian punggungnya. Korban pun langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk tindakan lebih lanjut. Kabar selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jabar, Hilman Kamaludin di sana. Halo, selamat sore Hilman.
Ya, selamat sore Siska. Ya, Hilman, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa ini? Oke, peristiwa ini berawal saat bocah tersebut bersama ayahnya sedang melihat memperbaiki ponselnya di halaman rumah. Kemudian bocah tersebut melihatnya dengan cara berjongkok gitu di teras rumahnya saat ayahnya memperbaiki ponselnya. Kemudian tiba-tiba terdengar seperti suara pantulan peluru yang memantul ke pagar rumahnya. Kemudian tiba-tiba si anak itu menangis seperti itu Siska. Kemudian setelah menangis ayahnya dan satu orang saksi itu kagetnya melihat anak tersebut menangis. Kemudian pasti lihat dari bagian punggungnya terdapat cucuran darah. Nah kemudian setelah itu pihak keluarga membawa ke klinik terdekat. Kemudian klinik tersebut tidak sanggup untuk menangani bocah tersebut, lalu dibawa ke RSUD Cililin, kemudian di ronsen. Dari hasil ronsen tersebut memang terdeteksi ada peluru gitu, proyektil peluru, sehingga RSUD Cililin juga nggak sanggup gitu mengeluarkan peluru tersebut, sehingga harus dibawa ke RSAS Bandung seperti itu. Oke, Hilman, bisa dijelaskan seperti apa kondisi terbaru dari anak ataupun korban tersebut setelah terkena peluru nyasar? Oke, berdasarkan hasil wawancara tadi dengan pihak RSAS bahwa korban tersebut sekarang sudah menjalani operasi dan proyektil pelurunya sudah dikeluarkan dari pungungnya dan kondisinya sekarang sudah semakin membaik gitu dan sudah bisa berkomunikasi lagi seperti biasanya. Namun untuk pemulihan kondisinya anak tersebut masih harus mendapat perawatan di ruang ICU RS Bandung selama beberapa hari ke depan. Seperti itu, Siska. Hilman, bisa dijelaskan seberapa parah luka yang dialami oleh korban saat terkena peluru? Oke, berdasarkan hasil wawancara dengan paman korban kemarin itu bahwa luka yang dialami anak tersebut tidak terlalu parah, sehingga anak tersebut selamat dari peluru nyasar itu. Berdasarkan hasil ronsen yang dilihat pihak keluarga bahwa peluru tersebut hanya sampai ke tulang punggungnya gitu, tidak menembus ke bagian yang lain, sehingga saat itu juga si anaknya masih bisa menangis gitu dan tidak pingsan atau gimana gitu kan, sehingga pihak keluarga juga masih bisa menyelamatkan nyawanya seperti itu. Oke, lalu tindakan medis apa yang dilakukan terhadap korban untuk mengeluarkan peluru ini? Untuk tindakan medisnya, tadi wawancara dengan pihak RSAS bahwa anak tersebut dilakukan tindakan operasi dari mulai pukul 9 sampai 23.30 waktu Indonesia Barat itu hari Senin. Operasinya hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam dan tidak membutuhkan waktu lama, tetapi masih harus mendapat pemulihan terkait lukanya gitu. Seperti itu, Siska. Oke, Hilman, apakah sudah ada informasi terkait asal peluru dan apakah polisi sudah mendapatkan titik terang terkait dengan kasus ini? Oke, sejauh ini aparat kepolisian belum bisa memastikan peluru tersebut berasal dari mana. Namun aparat kepolisian sejauh ini masih terus melakukan penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi yang berada di kejadian, termasuk paman korban, seorang saksi yang berada di lokasi, dan ayah korban itu sendiri gitu. Namun hingga saat ini belum ada titik terang yang mengarah asal dari mana peluru tersebut terjadi. Namun aparat kepolisian berjanji akan terus mengusut kasus peluru nyasar ini supaya kasus ini bisa terang benderang nantinya. Seperti itu, Siska. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan keluarga korban dan juga warga setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Di ruang rawat. Artinya pelurunya memang sudah diangkat, sudah menjalani operasi? Sudah tindakan operasi sudah diangkat. Sudah dibawa peluru. Berarti sekarang tinggal pemulihan aja berarti? Ya, pemulihan. Proses pemulihan. Pak, itu untuk biaya gimana, Pak? Ada yang menanggung atau gimana, Pak? Itu pakai apa? BPJS. Sudah tercover berarti? Sudah. Nggak tahu sekarang keputusannya. Masih belum tahu. Tapi sejauh ini memang belum ada yang bertanggung jawab, Pak, karena peristiwa ini belum ada ya? Sementara belum. Oh, belum. Keluarga bentuk pelurunya seperti apa gitu, terus panjangnya berapa? Enggak. Oh, enggak. Langsung jadi hanya diambil. Langsung dibawa. Dengan punggung. Kejadiannya jam berapa, Pak? Ya, kita jam 8 lebih lah. Malam. Jam 8 malam. Dinten Minggu malam Senin. Pak, itu Pak, boleh diceritakan awalnya? Awalnya ya mau betulin HP si bapak ini, si bapaknya ini punya anak ini lagi betulin HP. Terus betulin HP, terus si anaknya kan main di depan bapaknya sini. Terus gitu
dia lihat HP ke si bapak ini, si anaknya teh kami jongkok ya, tiba-tiba ada ini ya suara gitu kena pagar mah ya, ada pagarnya. Berarti bapak dengar ada suara? Dengar tadi saya kan di sini dengar pisahan saya sampai kaget lah, saya kaget, semuanya kaget di sini, anak sampai langsung nangis, kaget pas di bapaknya meriksa anaknya, ini ya pas lihat ada darah langsung dibawa ke klinik. Pertolongan pertama ke klinik dulu, saya kedua ke rumah sakit Cililin, saya ketiga ke Kartikasih, ya keempat ke Dustira, yang kelima ke San Sadikin. Jadi udah beberapa rumah sakit Pak ya? Terakhir San Sadikin terakhir. Itu pindah-pindah karena nggak bisa ditangani gitu kan? Momen haru tercipta dalam acara wisuda IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa 23 November. Pasalnya ada seorang pria yang tidak mengenakan toga datang menghadap rektor untuk menerima ijazah. Ternyata pria tersebut menggantikan anaknya yang meninggal dunia tak lama sebelum acara wisuda. Saat penyerahan ijazah, seluruh civitas akademika pun sontak berdiri memberikan tepuk tangan. Momen ini juga sempat menjadi viral di media sosial. Informasi lengkap terkait kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Sultra, Husni Hussein. Halo Husni. Baik, Tribuners, tampaknya kami mengalami kendala dengan reporter kami di lapangan. Ya, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Demi mencari modal nikah, sepasang anak pang nekat merampok sebuah minimarket di wilayah Jalan Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kedua pelaku bernama Sandi Tito Rahman berusia 20 tahun dan Fitria 19 tahun, kemudian dibekuk oleh Satreskrim Polres Kendal pada Selasa 23 November malam. Petugas sempat memberikan tindakan tegas terukur pada pelaku Sandi karena berupaya kabur saat ditangkap. Diketahui aksi perampokan ini terjadi pada Jumat 19 November lalu. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng, Saiful Maksum di sana. Halo Saiful. Halo rekan Fiska. Ya, Saiful, bisa dijelaskan seperti apa kronologi penangkapan dari para pelaku ini yang merampok minimarket di Kendal? Baik, kronologi penangkapan dari sepasang kekasih yang diduga adalah anak pang ini berawal dari rekaman CCTV, di mana tanggal 19 November kemarin keduanya yaitu Sandi Tito Rahman asal Jombang, kemudian ada Fitria asal Cilacap, melakukan perampokan di salah satu minimarket Jalan Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal. Nah, dari rekaman CCTV ini keduanya mendatangi minimarket saat sedang tutup ya, mau tutup ya sekitar pukul 21.30. Nah, dari tersangka Sandi ini masuk ke dalam minimarket, kemudian membawa senjata tajam berupa golok dan mengancam salah satu karyawan. Di situ di dalamnya ada 2 karyawan perempuan. Nah, salah satu ini diancam dengan menggunakan senjata tajam, kemudian meminta salah satu karyawan lagi untuk mengemasi sejumlah uang yang ada di dalam minimarket. Nah, dari rekaman CCTV ini, kemudian dari pengaduan sejumlah warga kepada Satreskrim Polres Kendal, jajaran kepolisian langsung menindaklanjuti dengan melakukan pengejaran kedua tersangka dan berhasil diringkus di kawasan Kudu, Kabupaten Jombang, sekiranya tanggal 23 November malam. Saat itu keduanya berada di rumah tersangka Sandi, sedang menghindari dari kejaran polisi. Begitu rekan Siska. Oke, Saiful, bisa dijelaskan apa saja yang dirampok dari para pelaku ini?
berdasarkan dari olah TKP kepolisian di lokasi minimarket tempat kejadian perampokan ini, ditemukan atau sudah didata ada belasan juta uang yang digondol oleh kedua tersangka. Kemudian ada 2 handphone dari 2 korban dan 2 sepeda motor dari 2 korban dengan total perkiraan mencapai puluhan juta rupiah. Begitu, Siska. Oke, lalu apa tindakan dari polisi terkait 2 tersangka tersebut? Baik, setelah dilakukan penangkapan di kawasan Kudu, Kabupaten Jombang ini, kedua tersangka digelandang ke Mapolres Kendal. Untuk tersangka Sandi dihadiahi timah panas di kedua kakinya sehingga tidak bisa berjalan normal. Karena Sandi ini pas ketika dilakukan penangkapan dia berusaha melawan dan ingin kabur. Kemudian setelah digelandang ke Mapolres Kendal, kedua tersangka menjalani penyidikan intensif dan jajaran kepolisian ini masih dalam mendalami kasus ini. Kedua tersangka ini kemudian saat ini disangkakan dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Begitu, Siska. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Daniel Artasasta. Berikut tayangannya untuk Anda. TKP-nya terjadi pada tanggal 19 November 2021 pukul 21.30 di salah satu minimarket di daerah Weleri. Ya, jadi pada saat itu kasir akan melakukan penghitungan menutup. Mereka berdua masuk, tersangka atas nama ST laki-laki dan FR perempuan, dengan menggunakan senjata tajam mengancam kasir untuk menyerahkan uang, kunci motor dan handphone dari milik kasir sebagai korban. Bisa kita lakukan penangkapan setelah informasi-informasi kita kumpulkan. Kita lakukan penangkapan di daerah Kudu, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 23. Ya, jadi dalam kurun waktu 4 hari kita bisa melakukan pengungkapan. Kapan itu? Kemarin malam. Kemarin malam. Ya, tanggal 23. Ancaman gimana? Ancaman hukuman kita kenakan pasal sejauh ini kita masih dugaan pasal yang kita persangkakan adalah pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan yang mana ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Momen haru tercipta dalam acara wisuda IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa 23 November. Pasalnya ada seorang pria yang tidak mengenakan toga datang menghadap rektor untuk menerima ijazah. Ternyata pria tersebut menggantikan anaknya yang meninggal dunia sebelum acara wisuda. Saat penyerahan ijazah, seluruh civitas akademika pun sontak berdiri memberikan tepuk tangan dan juga penghormatan. Momen ini juga sempat viral di media sosial. Informasi lengkap terkait kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Sultra, Husni Hussein di sana. Halo Husni. Ya, halo, selamat sore, Siska. Ya Husni, bisa digambarkan seperti apa prosesi pelaksanaan wisuda tersebut berlangsung? Ya, Siska, dapat saya laporkan bahwa memang kemarin telah berlangsung prosesi wisuda yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Kendari yang berlangsung di Hotel Azizah Syariah Kendari. Nah, dalam prosesi wisuda kali ini ada yang menarik sekaligus membawa suasana menjadi haru karena sosok parubaya yang mengenakan toga mengikuti prosesi wisuda di mana merupakan ayah dari seorang anak almarhum yang meninggal dunia akibat sakit tidak dapat melaksanakan prosesi wisuda yang diselenggarakan oleh kampusnya itu. Nah, dalam prosesi wisuda ini memang betul kita lelaki parubaya itu datang untuk mengikuti prosesi wisuda dan membuat suasana semakin haru, terlebih saat bapak ini hendak turun dan bapak ini terlihat akan tertinggal dan saat itu juga panitia dari pihak IAIN Kendari langsung menyambangi bahu-membahu untuk memberikan pertolongan kepada bapak tersebut karena menurut pernyataan dari pihak kampus karena memang beliau tidak sanggup menahan rasa sedih karena anaknya telah berpulang sebelum melaksanakan prosesi wisuda. Seperti itu, Siska. Oke, Husni, bisa dijelaskan seperti apa sosok almarhum di mata civitas akademika kampus IAIN Kendari ini? Ya, Siska.
menurut dari hubungan masyarakat atau humas yang Kendari, yaitu Lili Ulfia mengatakan sosok almarhum ialah sosok salah satu mahasiswa terbaik yang ada di IAIN Kendari. Pasalnya ia merupakan penerima beasiswa tiga tahun berturut-turut. Kemudian dia juga menerima beasiswa dari luar kampus lainnya dan sering sekali mengikuti ajang-ajang kompetisi di kampus IAIN Kendari sendiri. Oke, apakah ada hal yang disampaikan oleh ayah dari mahasiswa tersebut terkait dengan sosok mendiang? Ya, untuk di saat di podium itu beliau tidak memberikan sepatah kata, namun tim dari tribunnews.com berhasil menemui beliau usai melakukan prosesi wisuda yang didampingi dengan keponakan beliau, dan kami sempat berbincang-bincang bahwa memang prosesi wisuda ini ia didampingi oleh keponakannya dan tidak didampingi oleh sang istri karena dari pengakuannya bahwa memang sang istri tak kuasa untuk datang melakukan prosesi wisuda untuk mendampinginya karena ia masih terbayang-bayang akan sosok anaknya, di mana anaknya ini ialah putra sematawayangnya. Oke, baik. Terima kasih laporannya Husni Hussein, jurnalis Tribunnews Sultra. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, kita jeda sejenak. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetapi live update petang. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri. Terima kasih Tribuners, Anda
Masih menyaksikan live update sore bersama saya Siska Mawaski. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan judicial review atau uji materi terkait Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam putusannya, MK menolak kedua permohonan uji materi soal Undang-Undang Pemilu. Adapun dua permohonan judicial review atau Undang-Undang Pemilu, yakni permohonan soal mode pemilu serentak dan soal partai politik diharuskan melakukan verifikasi faktual di KPU. Sementara pasal soal pemilu serentak yang diajukan dalam uji materi ini, yakni pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Kemudian gugatan kedua, yakni terhadap pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, soal kewajiban verifikasi bagi partai politik atau parpol. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Reza Denny Saputra. Halo Reza. Halo Siska, selamat sore. Reza, bisa dijelaskan apa pertimbangan dari MK menolak semua gugatan soal uji materi Undang-Undang Pemilu ini? Ya, benar sekali Siska bahwa memang Mahkamah Konstitusi atau MK menolak dua permohonan atau gugatan judicial review atau uji materi terkait Undang-Undang Pemilu. Tadi betul sekali disebutkan bahwa ada dua permohonan ini terkait Undang-Undang Pemilu yang konsen di pemilu serentak, model pemilu serentak, dan juga soal verifikasi parpol untuk pemilu di 2024. Soal yang dua pasal tadi, pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1, itu alasan Hakim MK menolak gugatan tersebut karena pasal tersebut sudah sesuai dengan amanat undang-undang sehingga dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Dalil pemohon dalam gugatan ini soal 5 kotak suara yang menyebabkan beban kerja petugas KPPS sangat berkaitan dengan teknis, dan hal tersebut merupakan bagian dari implementasi norma. Lalu kemudian gugatan yang kedua yang terkait verifikasi faktual parpol di KPU pada pemilu 2024 nanti, MK beralasan bahwa gugatan tersebut pernah terjadi, pernah ada gugatan serupa dan diuji, yakni pada tahun lalu 2020 dengan putusan 55 PUU dari kemudian 18 angka Romawi garis miring 2020. Intinya para parpol ini ingin parpol yang ada pembedaan dari parpol yang tidak lolos di Senayan maupun parpol yang lolos di Senayan. Ada pembedaan secara verifikasi faktual. Parpol yang lolos Senayan tahu tidak perlu lagi verifikasi administrasi dan faktual, sementara parpol yang tidak lolos Senayan tapi ikut di pemilu 2019 itu hanya untuk verifikasi faktual. Sementara parpol baru itu diwajibkan untuk melakukan verifikasi keduanya. Sementara MK menolak pertimbangan tersebut karena itu tidak memenuhi unsur keadilan, dan MK ingin pemilu ini berjalan tidak diskriminatif, baik bagi parpol yang sudah mengikuti pemilu pada 2019 maupun parpol yang baru dibentuk dan akan menghadapi pemilu di 2024 nanti. Demikian, Siska. Oke, Reza, bisa dijelaskan siapa saja yang melayangkan uji materi ini? Baik, Siska, untuk para pemohon ya, ini ada dua pemohon, dan ada dua permohonan atau gugatan. Untuk gugatan pasal 167 dan pasal 347 itu ada 4 orang, mereka adalah mantan anggota KPPS pada pemilu 2019 lalu. Mereka itu adalah Afif Kurniawan, Dimas Permana Hadi, Heri Darmawan, dan Subur Makmur. Sementara untuk pemohon di gugatan pasal 173 ayat 1, yakni dari unsur partai politik yang non-parlemen atau yang tidak lolos di Senayan pada pemilu 2019 lalu. Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Berkarya. Demikian, Siska. Oke, terkait dengan teknis pemilu serentak, atas bagaimana pandangan MK seusai menolak uji materi Undang-Undang Pemilu ini? Baik, Siska. Untuk pandangan teknis, memang MK menyerahkan model pemilu serentak ini kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini unsur pemerintah diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum, dan untuk unsur legislatif memang diwakili oleh DPR RI, dalam hal ini Komisi 2 DPR RI, dan begitu juga soal jadwal pencoblosan, kita juga menyerahkan kepada penyelenggara pemilu. Juga soal tadi disebutkan dalil beban para penyelenggara atau KPPS, menurut MK ini
ini adalah persoalan manajemen yang sebenarnya bisa dievaluasi oleh para penyelenggara pemilu itu sendiri. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya Reza Denny terkait dengan penolakan uji materi Undang-Undang Pemilu. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kota Pekanbaru Riau kini dinyatakan berada di PPKM level 1 setelah beberapa waktu berada di level 3 dan 2. Atas kondisi ini sejumlah kelonggaran pun sudah dijalankan. Meski begitu, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19. Terlebih saat ini penambahan kasus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, akan melaporkan kabar ini untuk Anda. Halo, selamat sore Fernando. Halo Fernando, selamat sore. Ya Fernando, bisa dijelaskan apa indikator terakhir yang berhasil dipenuhi oleh Kota Pekanbaru sehingga berhasil turun ke PPKM level 1? Oke, terima kasih Siska. Dari hasil rapat yang digelar oleh tim Satgas di Kota Pekanbaru pada hari kemarin, Siska, disampaikan bahwa satu indikator yang sudah tercapai dari tim Satgas di Kota Pekanbaru adalah terkait vaksinasi, Siska. Jadi untuk vaksinasi sendiri memang sudah mencapai 83% secara umum, 83% masyarakat di Kota Pekanbaru yang wajib vaksin sudah mendapatkan suntikan vaksin, Siska. Dan total dari jumlah penerima vaksin secara keseluruhan mencapai 700.000 orang lebih. Jadi bisa dipastikan pihak Satgas menyampaikan bahwa memang mayoritas dari masyarakat di Kota Pekanbaru sudah mendapat vaksin. Memang mereka mengakui bahwa untuk vaksinasi khusus lansia memang masih rendah untuk sampai saat ini, karena memang capaiannya juga cukup rendah, di bawah 50%, tepatnya sekitar 48% lebih, Siska. Maka tim Satgas pun berupaya menggesa pemberian vaksin bagi lansia guna mencapai target nasional yakni 60%, Siska, selama 2 pekan ke depan. Maka tim Satgas pun mengimbau kepada puskesmas dan juga layanan kesehatan agar mengoptimalkan pemberian vaksin kepada masyarakat. Dan juga indikator lainnya yakni untuk sampai saat ini selama PPKM level 2 tahap 4 memang terjadi penurunan cukup drastis, Siska, untuk jumlah kasus COVID-19. Kemudian untuk positivity rate dari atau angka penularan itu presentasinya 0, di bawah 0,85% atau di bawah 1%, Siska. Begitu juga dengan untuk bed of atau BOR untuk okupansi dari ruang isolasi bagi pasien COVID juga saat ini di bawah 1%, Siska. Oke, Fernando, apakah Pemkot Pekanbaru sudah menyiapkan regulasi baru terkait dengan hal ini dan apakah ada perubahan aktivitas masyarakat? Oke, Siska, dari informasi yang saya peroleh dari tim Satgas untuk sampai saat ini, memang suratnya sudah dibuat oleh tim Satgas bahwa surat edarannya, namun memang sampai saat ini untuk publikasi ke masyarakat belum dilakukan, karena memang masih ada sejumlah perubahan yang bakal dilakukan terkait penyesuaian dengan kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Namun secara umum kelonggaran-kelonggaran di ruang-ruang publik sudah diterapkan dalam PPKM level 1 ini, karena memang untuk kelonggaran-kelonggaran sudah berlangsung juga sejak PPKM level 2 kemarin yang sudah berlangsung sebanyak 4 tahap, Siska. Dan untuk saat ini memang masyarakat diimbau walaupun ada sejumlah kelonggaran di dalam surat edaran terkait PPKM level 1 di Kota Pekanbaru, masyarakat tetap diimbau untuk waspada terkait potensi penularan COVID-19 di Kota Pekanbaru, karena memang beberapa hari ini terjadi peningkatan kasus, karena biasanya nihil kasus untuk kasus harian atau untuk kasus baru,
Namun beberapa hari ini sempat ada penambahan sekitar 3 sampai 6 kasus dalam sehari, Rizka. Oke, disebutkan tadi ada jumlah kasus harian baru cenderung naik lagi. Lalu apa antisipasi dari Pemkot Pekanbaru agar tidak terjadi lonjakan kasus positif? Siska, dari hasil rapat kemarin memang disampaikan bahwa Satgas nantinya bakal berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan guna melakukan evaluasi atau koordinasi terkait kenaikan jumlah kasus ini. Karena memang belum dipastikan penyebab dari kenaikan kasus yang berlangsung beberapa hari ini. Namun pihak Satgas bakal melakukan tindakan yang lebih cepat untuk mengambil langkah antisipasi terkait kenaikan kasus yang masih terjadi sampai hari ini. Untuk hari ini saja ada sekitar penambahan 6 kasus dalam sehari. Maka untuk langkah antisipasinya memang masyarakat harus tetap waspada dan tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai yang disampaikan oleh tim Satgas. Kemudian untuk aktivitas-aktivitas keramaian memang tetap diimbau masyarakat agar mewaspadai pusat-pusat keramaian dan ruang-ruang publik yang mana lokasi tersebut menjadi tempat potensi penyebaran COVID yang cukup besar. Namun demikian, Siska, untuk saat ini tim Satgas tetap melakukan pengawasan di ruang-ruang publik guna mencegah terjadinya penyebaran COVID. Begitu juga dengan layanan-layanan kesehatan, tetap standby dan juga lokasi isolasi terpadu masih tersedia untuk saat ini, sehingga dipastikan pihak Satgas mengambil langkah antisipasi guna mencegah terjadinya lonjakan kasus jelang akhir tahun ini. Begitu, Siska. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekanbaru, Sarman Chandra. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini disampaikan oleh Pak Ahmad tadi ya, bagaimana kita lihat sendiri ada tren beberapa hari yang lalu kita 0 dan beberapa hari kemudian kita dapat kasus yang ada 4, ada 3. Ya ini harus dicoba telah dipertanyakan kepada dinas terkait, khususnya dinas kesehatan ya. Mungkin beberapa hari ke depan kami akan pertanyakan kembali kepada dinas kesehatan apa penyebab dari hal tersebut ya. Apakah terjadinya kelonggaran daripada pembatasan masyarakat, tetapi tadi kami sampaikan kepada khususnya kecamat, salah seorang camat tadi, bagaimana tempat-tempat keramaian tetap dijaga oleh camat beserta jajaran yang di bawah, baik itu dari TNI dan polisi yang ada di wilayah bawah. Ini menjadi harapan daripada pemerintah kota khususnya dalam hal adanya terjadi fluktuasi beberapa hari yang lalu. Oke, berarti kita imbau kepada masyarakat untuk waspada ya Pak ya? Ya, tetap mewaspadai karena kita lihat sendiri bahwa dulunya di Indonesia mulai dari 1 kasus mungkin berkembang jadi berapa kasus. Jadi kita harus antisipasi dari yang terkecil ya. Ini yang menjadi harapan kita semua. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe menjadi warga kehormatan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Pemberian gelar ini dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam apel siaga Ditjen PSDKP pada Selasa 23 November. Dalam kesempatan tersebut, Oli juga turut menjelaskan soal perkembangan ekspor ikan tuna yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Terkait hal ini, Pemprov Sulut melakukannya dengan sistem direct call atau ekspor langsung dari Sulut ke sejumlah negara seperti Jepang dan Singapura. Informasi lengkap terkait kabar ini akan disampaikan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, Christian Wayungkeri di sana. Halo Christian. Selamat sore rekan Siska dan Tribun dimanapun Anda berada. Christian, bisa dijelaskan apa yang dilakukan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kota Bitung, Sulawesi Utara ini? Baik, Selasa 23 November 2021 kemarin telah berlangsung apel siaga Direktorat Jenderal PSDKP di Kota Bitung yang melibatkan seluruh kesatuan atau stasiun pangkalan PSDKP yang ada di seluruh Indonesia, di mana kegiatan tersebut juga berlangsungkan sejumlah agenda seperti
pemberian gelar kehormatan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara oleh Dondo Kambe. Dan yang menarik di penghujung apel siaga tersebut, Insinyur Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, diangkat oleh sejumlah awak kapal dan oleh Direktur POA SDKP KKP Bapak Bung Nugroho Saksono, dan diarak beberapa meter dari lokasi apel siaga. Akan Siska. Oke, Christian, bisa dijelaskan bagaimana jalannya apel siaga di Jen PSDKP ini? Jadi dalam kegiatan tersebut dilangsungkan beberapa kegiatan seperti atraksi atau pertunjukan dari kru kapal pengawas PSDKP dan Indonesia. Kemudian ada simulasi penangkapan satu unit kapal diduga illegal fishing oleh kapal pengawas atau KP Hiu 14 di perairan Selat Lebe, Kota Siska. Ya, Christian, lalu apa tujuan pelaksanaan apel siaga ini menurut Menteri KKP ataupun Ditjen PSDKP? Jadi menurut Laksda TNI Adi Purwadin selaku Dirjen PSDKP, kegiatan ini untuk memastikan kesiapan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui PSDKP terkait dengan keberadaan armada maupun personil yang akan bertugas nanti dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menurut Menteri, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk juga bagian dari penyampaian atau sosialisasi terkait dengan program dalam hal penangkapan ikan yang terukur seperti yang akan mulai diterapkan dalam 6 zona yang ada di Indonesia. Telah disiapkan 3 tahapan atau 3 kuota, 3 sistem penangkapan ikan di seluruh wilayah perairan laut yang ada di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Manado, Christian Wayonggere. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pihak Dinas Kesehatan Kalimantan Utara menyiapkan sejumlah door prize untuk menarik minat masyarakat agar mengikuti vaksinasi COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19 Kaltara, Agus Suwandi, saat ditemui pada Rabu 24 November mengatakan, nantinya peserta vaksinasi akan diberikan kupon undian. Agus menjelaskan pengadaan undian ini juga dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional ke-57. Kegiatan ini tentunya diikuti antusias oleh warga yang datang. Lalu seperti apa suasana kegiatan vaksinasi tersebut? Jurnalis Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudy, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Maulana. Selamat sore rekan Siska dan Tribuners. Maulana, bisa dijelaskan berapa banyak vaksin yang disediakan pada hari ini? Baik, dapat dilaporkan bahwa pada kegiatan vaksinasi di Gedung Tamadun, area kompleks Masjid Agung Istiqomah, Kota Tanjung Salur ini, pihak Dinkes Kaltara bekerja sama dengan Binda Kaltara dan juga Dinkes Kabupaten Bulungan menyediakan sekitar 1.000 vaksin COVID-19 dari berbagai macam merek, baik dari merek Sinovac, AstraZeneca, Moderna maupun Pfizer. Kegiatan vaksinasi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum menerima sertifikat vaksinasi dosis pertama, kedua, ataupun bagi tenaga kesehatan yang belum menerima vaksinasi booster atau dosis ketiga. Begitu rekan Siska. Maulana, lalu bisa dijelaskan apa saja hadiah yang disiapkan oleh Dinkes Kaltara terkait dengan kegiatan vaksinasi ini? Ya, memang pihak Dinkes Kaltara menyediakan sebanyak 57 aneka door prize, mulai dari mesin cuci, televisi, penanak nasi, bahkan hingga sepeda gunung. 57 jenis door prize ini untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-57 yang sebenarnya jatuh pada 12 November lalu.
Dan memang masyarakat sangat antusias begitu untuk mengikuti kegiatan vaksinasi selain karena memang kebutuhan, namun juga nantinya masyarakat bisa mendapatkan salah satu bingkisan atau door prize dari pihak Dinkes Kaltara. Gitu kan Siska. Maulana, bisa dijelaskan berapa persen cakupan vaksinasi di Kaltara untuk saat ini? Ya, memang kegiatan ini adalah salah satu upaya dari pihak Dinkes Kaltara yang ingin meningkatkan terus cakupan vaksinasi di Kaltara. Karena memang hingga pekan kemarin cakupan vaksinasi untuk dosis pertama itu sudah sampai 66% dan untuk dosis kedua itu sudah mencapai angka 45%. Pihak Dinkes Kaltara sendiri menargetkan di akhir tahun nanti atau Desember 2021 nanti angka cakupan vaksinasi itu bisa bertambah bahkan hingga mencapai 70% sehingga kekebalan komunitas atau herd immunity sudah bisa tercapai di wilayah Kaltara. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Maulana atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari juru bicara Satgas COVID-19 Kaltara, Agus Suwandi. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini untuk lebih memotivasi, memberikan support kepada masyarakat, kami menyediakan door prize dalam rangka juga Hari Kesehatan Nasional yang masih rangkaian Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November yang lalu. Ini hari kesehatannya yang ke-57. Jadi kami menyediakan door prize-nya juga 57 ini. Ada sepeda, ada lemari es, ada TV, ada mesin cuci, ada magic pom, kipas angin, kemudian hadiah-hadiah hiburan yang lainnya, ada setrika, ada paket-paket edukasi. Nanti diundi ya Pak? Ya nanti setelah selesai ini kupon yang sudah masuk itu nanti akan kita undi dan kita akan hubungi nanti pemenangnya. Kalaupun orangnya sudah pulang, kita tidak menggugurkan. Tetap sesuai nama yang keluar, kita akan hubungi nomor HP-nya, silakan nanti ngambil di sini atau di Dinas Kesehatan. Kemudiannya nanti di akhir kegiatan? Kemudiannya di akhir ya, biar selesai semua. Kami membuka layanan vaksinasi ini maksimal sampai jam 4 sore. Nanti mungkin jam 4 tadi kita sudah undi. Polisi kini masih menyelidiki penyebab jatuhnya lift dalam proyek pembangunan apartemen di Jalan Yosudarso, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung pada 16 November lalu. Dalam insiden ini sebanyak 9 orang pekerja mengalami luka-luka. Lift tersebut diketahui jatuh dari lantai 21. Dalam proses penyelidikan ini, pihak Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Polri turut diterjunkan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lampung, Joviter Husin di sana. Halo, selamat sore Joviter. Halo Siska. Joviter, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa kecelakaan kerja ini? Ya, untuk kronologisnya sendiri itu sudah terjadi sekitar 2 pekan yang lalu, di mana lift pengangkut pekerja ini diduga mengalami atau melebihi batas ketentuan. Adapun dari 11 orang yang menumpangi lift tersebut, 9 diantaranya mengalami luka berat. Demikian Siska. Oke, Joviter, disebutkan tadi tim dari Puslapfor Mabes Polri diterjunkan langsung ke Bandar Lampung. Lalu apa saja yang dilakukan oleh pihak petugas? Ya, tim Puslapfor bekerjasama dengan Satreskrim Polresta Bandar Lampung masih menyelidiki penyebab jatuhnya lift tersebut. Namun dari sekitar lokasi kejadian diamankan berupa alat bukti seperti helm pekerja dan mesin pendorong lift tersebut. Namun sampai saat ini aparat kepolisian belum dapat mengungkap dari hasil penyelidikan tersebut. Demikian Siska. Ya, Joviter, lalu kapan hasil penyelidikan dari tim Puslapfor ini dapat diketahui dan juga bagaimana kondisi 9 korban sejauh ini? Ya, disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Depi Sujana, menyatakan hasil penyelidikan sendiri dapat diketahui 1 pekan ke depan atau minimal 7 hari setelah proses penyelidikan yang dilakukan pada hari Selasa kemarin. Saat ini atau perkembangan terbaru dari korban yaitu 9 korban, 6 korban telah dipulangkan atau sedang menjalani rawat jalan. Demikian Siska. Baik, terima kasih laporannya Joviter. Selamat bertugas kembali.
Baik Tribunas, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.